pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ini benar kan? Nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Yuni Siswati sebagai selaku PP CGP Angkatan 7 kelas 40. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif untuk aksi nyata 1.4. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dalam acara ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita mengenal mana yang hak dan mana yang batin. Untuk memulai acara ini, mungkin ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Bu Siti Nur bisa untuk memimpin doa. Monggo, Bu Nur dimulai doanya. Iya, karena Bu Nur belum bisa masuk ya. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran agar acara ini bisa berjalan dari awal sampai akhir. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir.
Di sini saya akan memulai untuk mempresentasikan materinya. Saya coba akan screenshot dulu ya. Mana? Bisa dilihat betul? Kapan ini? Terus bener. Masih belum keluar tampilan layarnya, Bu. Terus gimana ini? Sini. Terus undi. Devi. Bisa mana? Ya, jendela sudah dimasukkan. Inilah. Tidak mau. Terus mari dulu. Terus sini. Enggak, sudah mulai. Terus langsung sudah kelihatan. Aku langsung ngomong. Kayak sudah orang-orang. Tidak bisa lihat orang-orang. Sudah kelihatan, Bu. Nggih. Alhamdulillah sudah kelihatan. Nah, ini bisa lihat ya. Di sini adalah aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah perkenalan dulu ya. Ya, sebelum dimulai di sini saya akan membuat sebuah kesepakatan bersama, nggih. Yang pertama ini menurut saya, nanti barangkali ada yang mau menambah atau mengurangi. Yang pertama yaitu kita harus saling menghargai. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Yang ketiga, raise hand jika ingin berpendapat. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Kira-kira ada yang mau menambah atau mengurangi? Sepakat, Bu. Sepakat, nggih. Untuk yang lain gimana? Sama? Sudah sepakat, nggih? Nggih. Untuk yang pertama yaitu konsep utama budaya positif. Dibagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Tolong nanti ada yang mungkin bisa berpendapat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintibasi, dan memarahi, menggoda, menggelit, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nanti di sini kira-kira ada yang mau berpendapat, boleh raise hand. Ada siapa? Induk ini gak kelihatan ya tulis. Iya. Monggo Bu Vicky untuk berpendapat.
Terima kasih, Bu Laili. Kalau saya pribadi, saya tidak akan membuka genggaman tangan saya karena di tangan saya adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan saya sendiri. Kira-kira apa yang ada dalam genggaman tangan Bu Vicky? Boleh izin tidak menjawab? Oh ya, apa? Untuk yang ketiga pertanyaannya ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Perkiraan gimana Bu Vicky? Mungkin ada jawaban? Ya, menurut saya pribadi yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Jadi dari diri sendiri orang itu yang bisa mengontrol apa yang mau dilakukannya, boleh membuka ataupun tidak. Iya. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan pendapat? Bisa raise hand? Ya. Monggo Bu Ina Isnaini untuk berpendapat. Ya, terima kasih. Jadi, kalau menurut saya pribadi, apa yang kita yakini yaitu kalau saya akan tetap menahan apa yang saya yakini. Saya juga tidak akan melepas apa yang saya genggam. Jadi kalau saya yakin itu prinsip saya akan saya tetap jaga bagaimanapun banyak halangan ataupun rayuan seperti tadi itu akan saya tetap jaga. Kira-kira Bu Ina, apa yang ada di tangan Bu Ina? Bisa dijawab? Yang di kepal tadi. Kalau saya itu prinsip hidup saya. Oh, prinsip hidup saya. Nggih. Mungkin ada yang berpendapat yang lain? Ada nggak yang kelihatan? Present nggak ada? Ya udah. Berarti langsung saya lanjutkan, nggih. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitis. Ya. Selanjutnya yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada beberapa stimulus kontrol dan ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita adalah sama. Padahal sebenarnya teori kontrol apa yang buka? Tetapi sebenarnya teori kontrolnya yaitu kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal, yang bisa mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri. Selanjutnya,
saya bisa mengontrol orang lain, Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan Anda saat rujukan gagal. Sebenarnya teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Metode berpikir menang atau kalah. Metode mohon maaf, Bu Siti Nur, agar suaranya di mute. Ya, yes, makasih. Yeah. Metode stimulusnya yaitu metode berpikir menang atau kalah. Sebenarnya teori kontrol yaitu metode berpikir menang. Di sini ada Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa sebenarnya makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciples atau murid atau pengikut. Arti kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sikap-sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Setiap perbuatan memiliki sebuah tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, lurus hati, komitmen, kesabaran, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan percaya diri. Di sini adalah salah satu contoh penerapan disiplin yang ada di sekolah saya, yaitu yang pertama, bersalaman ketika datang dan pada waktu pulang sekolah. Di sini ada jadwal tertentu untuk guru-guru yang nanti bisa bersalaman dengan anak-anak. Kalau pulang sekolah biasanya anak-anak langsung di dalam kelas, setelah doa akhir pembelajaran langsung bersalaman dengan guru tersebut. Selanjutnya, disiplin positifnya ada kegiatan istighosa setiap 2 minggu sekali. Karena minggu pertama adalah upacara, maka minggu kedua setiap hari Senin diadakan istighosa. Selain itu, di sekolah kami ada namanya istighosa keliling yang diadakan 2 minggu sekali di rumah siswa. Untuk disiplin yang lain ada juga namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah ini biasanya
diadakan setiap Jumat sekali di sekolah, dan untuk penyalurannya kadang di musala, di masjid, ataupun kadang karena kita waktunya sekarang PPDB, kita ke sekolah-sekolah SD atau MI. Selanjutnya ada namanya Jumat Bersih. Kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, sehingga kita selalu mengadakan Jumat Bersih untuk membersihkan. Di sini contohnya, sebagai contoh itu ada masjid yang di daerah Mojosari Rejo. Selain masjid, kadang-kadang ada di musola sekitar kita. Selain itu, ada contoh sholat duhur berjamaah yang dilakukan setiap hari di sekolah sebelum pulang sekolah. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal anak Indonesia. Yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini, yaitu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dengan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Lanjutannya, yaitu bergotong royong, kolaborasi, kepedulian. Yang keempat, yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang selanjutnya yaitu berpikir bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang terakhir yaitu mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Di sini ada contoh lagu untuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu di sini kita bisa menghafalkan dengan irama becak ya, biar kita bisa menghafalkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan ke poin kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini pertanyaan memantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kira-kira ada yang mau berbagi pendapat? Nah, ya. Ada yang berpendapat ini? Bu Vicky, monggo. Terima kasih Bu Laili. Menurut pendapat saya pribadi, saya masih kurang setuju dengan hukuman ataupun dengan pemberian penghargaan, karena hukuman itu akan membunuh karakteristik dari seorang anak itu. Kalau penghargaan, nanti ada saling iri hati dan dengki antara sesama anak. Demikian Bu Laili, terima kasih. Iya, betul.
Mungkin ada yang berpendapat yang lain. Bu Happy, monggo. Terima kasih Bu Leli atas kesempatannya. Seperti Bu Vicky tadi, saya juga setuju dengan pendapat Bu Vicky bahwa hukuman itu sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak. Malah mereka bisa trauma, bisa terluka mentalnya karena hukuman tersebut. Karena kan hukuman kan satu arah ya. Nah, sedangkan pemberian hukuman dalam hal positif juga itu saya juga tidak setuju. Hukuman itu cenderung ke hal yang negatif. Jadi meskipun tujuannya untuk mendisiplinkan anak, bisa digunakan cara lain, bukan dengan memberi hukuman, maksudnya seperti itu. Dan untuk memberikan penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas anak. Jadi anak akan tergantung dengan penghargaan untuk belajar, maksudnya seperti itu. Jadi tergantung dengan reward, dengan pujian, dengan imbalan yang akan didapat ketika dia ingin belajar, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Vicky dan Bu Happy. Memang betul, hukuman itu bukan untuk mendisiplinkan anak. Karena hukuman ini tadi betul yang dikatakan tadi, hukuman itu bersikap satu arah. Sehingga yang merasa dirugikan yaitu yang dihukum. Sedangkan yang kedua yaitu penghargaan juga akan mematikan kreativitas dari anak tersebut. Karena dia akan mengharapkan penghargaan tersebut. Tidak ada motivasi dari dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari, yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka punyai. Ya. Bu Happy kan kayak baru. Wih, kok bisa belum dicintai jadi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikarenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberi dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi yaitu akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap tidak nyaman untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Alhamdulillah Bu Yuni bisa gabung. Mungkin Bu Yuni bisa memberi masukan. Ya, ini situ masukan. Ya. Monggo Bu Yuni. Terima kasih Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon maaf Bu Laili baru menyempatkan diri sehabis tugas inti. Setelah itu saya bisa bergabung membersamai penjenengan dalam untuk menyelesaikan tugas aksi nyata. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, agar kita semuanya nanti bisa ketemu di modul 2 yang akan datang. Terima kasih Bu Yuni.
Nggih. Monggo dilanjutkan. Nggih. Ini ada beberapa contoh. Kira-kira ada yang bisa menjawab dari beberapa tindakan guru, ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi ya? Mungkin ada bisa raise hand. Ya, Bu Novi, monggo. Baik, terima kasih Bu Laili. Izin saya akan menjawab beberapa pertanyaan tindakan dari guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu merupakan hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret juga merupakan sebuah konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan merupakan sebuah hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar merupakan sebuah konsekuensi. Terima kasih, Bu Novi. Kira-kira untuk jawaban Bu Novi, untuk yang lain setuju, Mbak? Setuju. Iya, berarti hampir sama ya. Iya. Dilihat di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Betul, di sini merupakan sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja, ini konsekuensi atau akibat dari yang dilakukan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret juga merupakan konsekuensi karena akibat dia melakukan kesalahan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan juga termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar juga sama merupakan sebuah konsekuensi di sini. Ya. Saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini, dihukum oleh sebuah penghargaan. Penghargaan itu berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan sebenarnya tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan aslinya sebenarnya adalah menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Sedangkan restitusi atau sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, tetapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada sebuah solusi. Di sini ada 3 tahap evaluasi, yaitu yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya berbicara terlalu cepat. Pemahaman saya berbeda dengan pemahaman kamu. Besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan berbicara lebih lambat, menyampaikan pemahaman saya kepada kamu. Selanjutnya,
Untuk poinnya yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Monggo, Bu Vicky. Terima kasih Bu Laili. Menurut pendapat saya pribadi, mengapa harus keyakinan kelas dan bukan kesepakatan kelas gitu ya? Kalau menurut pendapat saya itu, kalau sudah menjadi keyakinan itu akan mendarah daging Bu Laili. Dia akan tertanam, terpatri di dalam hati dan pikirannya untuk menjalankannya dengan sepenuh hati. Tapi kalau hanya sekedar kesepakatan kelas, tidak menutup kemungkinan mereka hanya memandangnya sebelah mata, memandangnya sebelah Allah, coba kesepakatan. Tidak dari hati saya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, betul. Di sini biasanya kalau peraturan itu sudah ada sejak awal. Misalnya ada peraturan sekolah, berarti memang dari awal sekolah sudah membuat. Kalau keyakinan kelas, awal pembelajaran, baru kita membuat sebuah kesepakatan dengan anak-anak. Di sini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini merupakan pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada nilai kebajikan yang dituju. Kira-kira ada yang mau bisa menjawab, mencoba menjawab? Ya, Bu Afifah Nur. Terima kasih. Monggo langsung. Ya. Suaranya belum, Bu Afifah. Iya. Oh, tadi keliru ya, maaf. Bu Siti Fatimah berarti. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Untuk peraturan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang ingin dituju kalau menurut saya rasa tanggung jawab. Iya, betul. Terus selanjutnya yang kedua. Dilarang mengganggu orang lain, toleransi atau rasa saling menghormati. Iya. Selanjutnya yang ketiga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kedisiplinan. Iya, betul. Bergantian menggiliran, sabar. Iya, Bu. Iya, betul. Sabar di sini atau menghargai orang lain juga bisa. Iya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan kayaknya Bu. Soalnya berhubungan dengan kekerasan. Iya. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan juga bisa. Iya. Terima kasih Bu Laili. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Di sini adalah contoh keyakinan kelas 7B. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan lingkungan. Yang ketiga,
tenggang rasa dan sabar menunggu giliran. Yang keempat, toleransi, yaitu yang pertama, meminta maaf jika bersalah, meminta tolong jika butuh bantuan, berterima kasih jika dibantu ataupun diberi sesuatu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada waktu situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Saya menghargai nilai kebajikannya yaitu kepedulian, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk, berarti di sini ada nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Bertahan hidup yaitu kita semua butuh sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaiannya, pangan berarti makanan, sandang, pangan, papan berarti pakaian, yang terakhir berarti rumah, kita butuh itu. Yang lanjutannya yaitu kasih sayang. Setiap orang butuh kasih sayang. Kadang-kadang anak-anak kita, kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia akan mencari kasih sayang di sekolah, dia akan berulah, dia mencari kasih sayang yang lain, yaitu di situ. Yang lanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu kebutuhan akan sebuah pilihan. Lanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan akan merasa senang. Yang terakhir yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu kebutuhan untuk diakui karena dia merasa kuasa menguasai sesuatu. Dari di situ ada beberapa cuplikan ilustrasi di sini. Adele adalah anak kelas 7B. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, masuk kamar, dan tidak ingin keluar sehingga ibunya bingung dan bertanya kepada Adele. Pada ibunya dia bercerita, ia benci kepada ibu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Adele jika jawabannya seperti ini? Monggo Bu Laila Mufidah untuk menjawab. Baik Bu Laili, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan yang ada di tabel tersebut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tetap tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan diterima. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Jawaban termasuk kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Termasuk kebutuhan penguasaan. Terima kasih, Bu Laili. Ya, terima kasih Ibu Mufidah. Untuk yang lain, gimana sependapat dengan jawaban Bu Mufidah? Jadi yang pertama di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Padahal dia kalau belajar, kalau tidak dengan bersenandung, dia tidak akan masuk. Berarti di sini adalah kebutuhannya bisa dianggap karena kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Di sini merupakan kebutuhan kasih sayang dan diterima. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu saja. Dengerin ibu guru saja. Di sini juga ingin ada model yang lain dalam pembelajaran. Di sini ada kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Nah, di sini juga sama. Di sini penguasaan.
Untuk lanjutannya yaitu bab yang terakhir, restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat yaitu pemantau, yang kelima manajer. Untuk yang pertama, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti kamu yang terakhir mengerjakan. Untuk yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya di sini bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut sepertinya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka. Murid-murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sedang selanjutnya yaitu keempat, teman. Di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Menggunakan hukuman baik atau humor untuk mempengaruhi seorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Yang keempat yaitu pemantau. Mengawasi perilaku orang-orang yang diawasi. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seorang. Pertanyaan yang diajukannya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman ataupun memantau. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa yang kita yakini? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab, ada beberapa pernyataan di sini. Ini termasuk posisi guru kontrol yang mana? Iya, Vicky. Monggo. Oke, di sini tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa posisi kontrol dari guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di sini ada beberapa pernyataan atau kalimat, nanti bisa dijawab siapa yang mengatakannya. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira untuk ini siapa yang mengatakannya ya? Pembuat merasa bersalah, Bu. Benar, betul. Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa ya? Penghukum. Penghukum, betul. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Ya, berarti kira-kira siapa yang mengatakannya? Teman, Bu. Teman. Untuk yang keempat, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Kira-kira siapa? Pemantau. Pemantau. Untuk yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira siapa? Manajer. Manajer berarti.
Kira-kira untuk yang lain gimana? Setuju dengan jawaban Bu Siti Nur Rohmah? Mungkin ada yang raise hand Setuju. setuju, nggih, setuju. Alhamdulillah. Berarti nanti langsung saya lanjutkan. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, adanya validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Untuk yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan kepada teman-temannya di sini. Sekarang di sini ada namanya menyusun keyakinan kelas. Untuk menyusun keyakinan kelas, biasanya kita lakukan pada awal pembelajaran. Jadi beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu kita ambil dari nanti anak-anak bisa untuk memberikan suaranya atau memberikan masukan tentang keyakinan apa yang bisa kita gunakan untuk kelas tersebut. Yang kedua di sini ada namanya praktek segitiga restitusi. Di sini ada sebuah contoh video di sini. Ada anak yang telat atau terlambat pada waktu mau masuk ke kelas. Setelah itu, kita melakukan anaknya dengan menanyakan kira-kira solusi apa yang dapat ia lakukan agar dia tidak akan mengulangi untuk tidak terlambat lagi. Kira-kira untuk 5 posisi kontrol tersebut, ada yang melakukan salah satu dari posisi itu. Bisa untuk raise hand, menjawab yang biasa dilakukan di sekolahan. Kira-kira siapa? Oh ya, Bu Happy, monggo bisa Mas. Oke, terima kasih Bu Laili atas kesempatannya. Posisi kontrol yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Ini karena saya kelas rendah ya, kelas TK, jadi saya biasanya cenderung ke posisi teman. Dengan posisi teman ini saya berharap dan kebanyakan anak-anak itu jadi senang tidak dekat dengan saya ketika saya memposisikan diri sebagai teman. Seperti itu Bu Laili. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau nanti untuk mengungkapkan pendapatnya. Mungkin Bu Eli atau yang lain bisa untuk berpendapat, atau Pak Anies. Bu Eli sudah bisa masuk belum? Ya. Ya, bisa Bu Laili. Ya, langsung langsung. Ya, langsung dijawab. Saya setuju kalau ini ya sifatnya seperti teman, karena dengan kita bersikap seperti teman, anak-anak itu lebih dekat dengan kita. Oh gitu. Memang untuk sebagai teman biasanya memang ada kekurangan dan ada kelebihannya di sini. Untuk kekurangannya di sini biasanya kalau guru tersebut sudah tidak mengajar di situ, anak-anak itu akan merasa kecewa. Beda dengan yang paling bagus memang di sini adalah posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer anak disebut bisa menemukan solusi sendiri. Karena dia sudah tahu apa yang akan ia lakukan ketika ia membuat sebuah masalah. Di sini saya akan memutar sebuah video. Nanti mungkin ada yang bisa memberikan sebuah pendapat.
Kira-kira ada yang berpendapat untuk video tersebut? Ya, Visitinur, monggo. Terima kasih waktunya Bu Laili. Kalau mengamati video tadi ya, bagaimana seekor burung kecil tadi dihempas ombak tapi dia tetap selalu berusaha menggapai apa yang dia inginkan, mungkin meskipun tadi seperti mencari makan gitu ya. Bagaimana sulitnya anak burung tadi mencari makan, itu adalah sebuah ibarat bagi kita untuk selalu tetap berusaha. Apapun hambatan kita, meskipun bisa dikatakan sulit, iya sulit, tapi kita harus selalu berusaha. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mau merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi meskipun takdir kita itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz jutaan tahun yang lalu, tapi kita harus yakin bahwa suatu saat doa-doa yang kita lantunkan, usaha-usaha yang kita perjuangkan, insya Allah akan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti intinya di sini burung kecil harus itu tetap tidak mudah menyerah dan tetap semangat untuk melakukan usaha mereka itu ya. Mungkin karena ini alhamdulillah sudah selesai
Mungkin ada yang mau memberi masukan dulu, enggak apa-apa. Ya, Pak Anies, monggo. Suaranya Pak Anies. Ini kayak mau suaranya burung, soalnya mau burung diabaikan. Rekaman kok. Tadi saya belum abaikan. Oh lala, nggih, cek. Sampun? Nggih, sampun, Pak. Halo, Tes. Cukup dengar. Nggih. Terima kasih waktunya Bu Laili. Pelajaran yang mungkin saya dapatkan dari tayangan tadi yang pertama, sebagai seorang guru, kita perlu memberikan tantangan bagi anak-anak kita. Bahwa memang ke depan kehidupan ini memang keras sekali tantangannya. Jadi mereka harus berusaha bagaimana mencari solusi, mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan, sehingga apa yang menjadi keinginan mereka ini bisa terwujud. Tantangan itu tidak akan bisa terselesaikan manakala tidak ada keinginan dari siswa. Kalau tadi diibaratkan anak burung tadi, maka anak ini harus punya keinginan dulu. Dia pengen mandiri apa enggak, dia pengen menggapai apa yang dijanjikan apa tidak. Kalau tidak ada keinginan dan niat, maka sulit. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Memang hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Nur. Berarti di sini kita harus tidak menyerah dalam menerima sebuah tantangan. Ya. Karena memang sudah selesai, ya. Mari kita foto bareng-bareng agar nanti bisa dibuat sebuah kenangan. Kalau bisa videonya dinyalakan semua, nggih. Emotone kayak apa? Kayak saya. Mohon izin Bu, saya tidak bisa dalam kondisi untuk menyalakan kamera. Nggih, apa-apa. Mohon maaf, nggih. Nggih. 1, 2, 3. Nggih. Terima kasih nggih semuanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrohmah dari SMP YPM 5 Ndirorejo. Saya adalah teman di lingkungan kerja Bu Laili Masrifah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Laili yang telah menjadi peserta CGP Angkatan ke-7. Terima kasih sudah diajak bergabung dalam Google Meet pada tanggal 20 Januari 2003 dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan kegiatan ini semoga bisa menambah ilmu dan wawasan saya dalam dunia pendidikan khususnya. Dalam Zoom ini saya menjadi mengerti tentang budaya apa saja yang wajib diterapkan di sekolah dan yang tidak wajib diterapkan di sekolah. Budaya positif tersebut diantaranya kemarin yang sempat saya tangkap, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, terus restitusi, dan 5 posisi kontrol. Dengan ilmu ini saya bisa membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas.
Sedangkan untuk posisi kontrol saya terapkan biasanya adalah posisi teman. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi posisi pemantau atau manajer. Untuk posisi teman, memang ada kelebihan dan kekurangan yang insya Allah ilmu ini akan saya terapkan di lingkungan sekolah tempat saya bernaung. Untuk Bu Laili tetap semangat dalam kegiatan CGP angkatan ke-7 tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.